Bisa dimulai ya. Silahkan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor IKMAFA Bapak Abdul Ghaffar Razin MED, yang saya hormati Kaprodi IKMAFA Bapak Muhammad Agus Jauhari LC MPDI, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesionalisme guru Bapak Dr. Andes Maftukin MBD, yang saya hormati narasumber kita Saudari Rizky Maya Aklidiah, yang saya hormati moderator kita Bella Setia Semara Putri, dan tak lupa peserta seminar yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Saya, Dia Putri Arnita, selaku pembawa seminar dengan tema Bincang Santai Pendidikan. Perkenankan, saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars IKMAFA, acara yang ketiga yaitu seminar dengan tema Bincang Santai Pendidikan sekaligus tanya jawab, dan yang keempat penutup. Memasuki susunan acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadinah bisiril Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yakni pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars IKMAFA. Kepada operator saya persilahkan. Kerja guru. Yang pertama, jaringan kerja guru bisa dijadikan model paling baik membantu guru melakukan pengembangan profesionalitas lanjutan. Yang kedua, jaringan kerja guru dapat memberdayakan dan memperkaya wawasan guru. Ketiga, jaringan kerja guru dapat bertindak sebagai jembatan antara sekolah dan guru dengan masyarakat, guru dinas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan profesi guru. Jadi, guru akan merasa mudah jika belajar atau bertukar pikiran dengan sesama guru. Sesama guru ini bisa saling berkomunikasi dalam memecahkan permasalahan yang dialami dalam pekerjaan di sekolah. Nah, tentunya kan masalah sesama guru itu berbeda-beda. Jadi, masalah yang berbeda-beda ini dilatar belakangi oleh lingkungan sekolah yang berbeda-beda, kebijakan sekolah yang berbeda-beda, terus kultur sekolah yang berbeda-beda. Nah, jadi melalui jaringan kerja ini, guru akan memperoleh masukan dari guru lain dalam memecah juga, terus sumber dan bahan ajar juga, serta teknik yang dilakukan guru tersebut. Jadi nanti kita sesama guru itu bisa saling bertukar pikiran nih. Jadi semisal di guru A menggunakan metode pembelajaran seperti ini dan di guru B seperti ini, nanti kita bisa saling bertukar pikiran. Terus bahan ajar juga begitu. Nanti saling sharing sih antara guru, ada yang dari ini. Nah, kita berkolaborasi antara guru A dengan guru B tadi.
Nah, itu urgensi dari jaringan kerja guru. Next, Mbak. Next. Sebentar ya sinyalnya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk urgensi jaringan kerja ini perlu sih diterapkan untuk guru di era 5.0 ini ya, karena jaringan kerja ini memiliki banyak manfaat untuk guru-guru, karena kalau kita tidak saling tukar pikiran atau saling sharing, mungkin kita bisa kesulitan ya dalam melakukan proses pembelajaran nanti. Teman-teman, apakah slide-nya sudah ganti langkah-langkah pembangunan jaringan? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya langkah-langkah membangun jaringan. Yang pertama ada mendata kebutuhan, yakni mendata kebutuhan secara teknis dapat dilakukan dengan mendata kekurangan maupun kelemahan dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru bisa mendata kekurangan kita, kelemahan kita dalam proses itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa melakukan sharing dengan guru lain. Saya ini masih lemah di ini, Bu. Saya masih ada kekurangan di ini. Nanti mungkin dari guru lain bisa memberikan solusi. Terus yang kedua ada menghimpun potensi yang dimiliki. Sebenarnya menghimpun potensi yang dimiliki ini maksudnya para anggota ini yang bisa dikerjasamakan melalui usaha pengembangan jaringan. Jadi guru ini ada kemauan nih untuk melakukan usaha pengembangan jaringan ini. Nah, yang ketiga ada menemukan relasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, terutama ini relasi dalam kesamaan profesi sesuai kebutuhan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi guru ini harus memiliki banyak relasi dengan sesama guru agar apa? Agar meningkatkan mutu pembelajaran kita, karena tadi kita melakukan jaringan atau sharing-sharing tadi kan kita mendapatkan banyak relasi tadi. Terus yang keempat ada mengikat kemitraan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Atau dengan kata lain ini saling menemukan solusi yang menguntungkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Terus selanjutnya ada mengembangkan usaha saling menguntungkan. Nah, jadi mengembangkan usaha saling menguntungkan ini kalau kita melakukan jaringan kerja guru tentunya juga didasari dengan prinsip kejujuran, saling percaya, dan saling menghormati. Nah, kita kalau membangun jaringan kerja guru, kita tentunya juga harus bersikap jujur, terus saling menghormati dengan sesama guru, terus saling percaya tentunya ya. Terus selanjutnya ada memelihara kerjasama melalui usaha interaktif. Nah, jadi anggota jaringan ini melakukan kegiatan itu dengan aktif, nggak berhenti gitu loh, melakukan kegiatannya secara aktif dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada mengingat kesamaan-kesamaan pandangan dalam wadah kebersamaan. Ini seperti melalui usaha membangun kelembagaan dengan adanya tata nilai, sarana, dan wewenang yang disepakati bersama. Terus kesetaraan dalam berbagai aspek kerjasama, serta keuntungan yang diperoleh semua pihak yang terlibat dalam suatu jaringan. Nah, selanjutnya jaringan kerja guru di Indonesia. Nah, jaringan kerja guru di Indonesia ini selama ini yang diakui dan berjalan di Indonesia dinamakan MGMP dan KKG. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Ini untuk guru SD ya. Kalau KKG, kelompok kerja guru, itu untuk guru tingkat SMP, SMA maupun SMK. Nah, organisasi ini mempunyai tujuan. Yang pertama, memperluas wawasan
Yang pertama, mengembangkan kultur kelas yang kondusif. Jadi kelas ini sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, dan yang efisien tentunya yang dapat mencerdaskan siswa. Terus yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran. Nah, ini dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien tadi. Terus ada membangun kerja sama guru dengan masyarakat sebagai mitra guru. Nah, jadi guru dan masyarakat ini harus saling bekerja sama. Karena dengan adanya masyarakat itu proses pembelajaran terus di lembaga itu bisa terbantu kalau tidak ada dorongan dari masyarakat, tentunya juga akan berpengaruh juga dalam lembaga pendidikan itu. Terus selanjutnya, Mbak. Kok urut pindah ya? Kita buka selanjutnya, jenis-jenis jaringan kerja guru. Nah, yang pertama ini peningkatan penguasaan materi mata pelajaran. Jadi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap materi ajar. Mengingatkan masih ada guru yang tidak mempunyai latar pendidikan yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misal, mata pelajaran TIK. Nah, ini kan misal sebagai materi pelajaran baru. Sedangkan banyak guru yang merasa kesulitan dalam pengoperasian komputer ya. TIK ini kan berhubungan dengan komputer. Nah, karena itu guru belum memahami materi pelajaran TIK, maka diadakan pelatihan TIK bagi guru. Jadi pelatihan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman materi guru. Nah, yang kedua ada peningkatan pemahaman kurikulum. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kurikulum SP, terus kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, kita harus memahami filosofi dari kurikulum tersebut, terus kita memahami perencanaan pembelajarannya, pengajarannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, evaluasi dan tindak. Jadi kegiatan kurikulum ini itu perlu diterapkan dan perlu adanya pelatihan. Terus yang ketiga ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi kegiatan ini tujuan agar guru mempunyai keterampilan dan kemampuan melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien. Misalnya pelatihan pengajaran tematik, terus pelatihan penelitian tindakan kelas, terus pelatihan pemetaan kelas. Jadi seorang guru itu harus mampu menguasai itu semua. Seperti kita harus menguasai penelitian tindakan kelas, menguasai pemetaan kelas tadi, agar kita itu mengetahui bagaimana sih kelas ini, siswa kita ini. Nah, seperti itu. Terus yang keempat ada peningkatan kemampuan evaluasi. Nah, jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan evaluasi yang bervariasi, mulai dari pelatihan penilaian portofolio misalnya, terus pelatihan pengajaran remedial, terus pengayaan, dan banyak pelatihan hingga pelatihan analisis hasil ulangan dan laporan hasil belajar. Jadi kita itu kalau mau membuat pengajaran remedial, pengayaan itu seperti apa kan kita juga butuh adanya latihan. Terus itu tersusun, itu remedial dilakukan setelah apa, terus pengayaan dilakukan setelah apa, terus analisis hasil ulangan dan laporan hasil belajar itu. Terus yang kelima ada pelatihan karya tulis, pelatihan itu seperti pelatihan kelas. Pokoknya guru harus sering-sering mengikuti pelatihan agar kita itu sebagai guru menambah pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Terus selanjutnya ada strategi kegiatan pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru. Nah, strategi ini
karena MGMP dan KKG itu forum untuk berdiskusi, saling berbagi informasi, pengalaman, berkonsultasi, sharing, dan melaksanakan in-house training dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, dalam melaksanakan peran fungsinya sebagai pendidik. Jadi ini maksudnya kan guru harus melakukan informasi, saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, terus konsultasi yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah itu yang in-house itu maksudnya sebuah bentuk program penelitian yang mana materi pelatihan, waktu, tempatnya itu ditentukan sesuai dengan permintaan peserta. Jadi in-house itu guru yang melaksanakan pelatihan itu sesuai dengan permintaan dari pesertanya. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya ada selanjutnya ada menjadi guru di era 5.0. Nah, di era 5.0 ini tentunya terkait dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan. Nah, jadi karena teknologi di era ini itu menjadi sebuah keharusan. Nah, jadi dengan teknologi itu bisa menjadikan alat bantu bagi guru untuk dapat melakukan hal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi guru itu bisa mencari materinya melalui internet, terus bisa membuat bahan ajar dari internet, terus bisa membuat video ataupun PPT. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya, jadi beda sama guru pada zaman dulu. Sekarang sudah ada proyektor, ada itu tadi teknologi yang menunjang pembelajaran. Terus dalam menghadapi era 5.0 ini tentunya dibutuhkan adaptasi dan kompetensi yang mumpuni. Untuk itu pendidikan memegang peran penting membentuk kecakapan hidup pada abad 2001 atau yang dikenal dengan 4C. Dalam 4C ini apa? Yang pertama ada creativity, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada communication, dan yang keempat ada collaboration. Nah, yang pertama ini creativity atau kreativitas. Jadi guru ini harus bisa bersikap kreatif ya. Kita menemukan misal ada materi ini, nanti kita harus bisa membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa itu tidak merasa bosan saat di kelas. Jadi kita harus bisa kreatif untuk mendidik anak peserta didik kita. Terus yang kedua ada critical thinking. Jadi seorang guru ini harus bisa berpikir kritis ya. Jadi kita kan jangan sampai lah anak didik kita ya gak apa-apa lebih bisa dari kita, tapi seorang guru kan harus dihormati, jadi guru harus bisa benar-benar bersikap kritis. Terus yang ketiga ada communication atau komunikasi. Nah, ini guru itu harus mampu berkomunikasi dengan peserta didik, terus dengan guru lain, terus berkomunikasi dengan orang tua wali dan lingkungan sekitar kita. Guru itu nggak harus cuek, peduli dengan lingkungan, tapi guru ini juga harus sosialnya harus tinggi. Nah, yang terakhir collaboration, yaitu kolaborasi juga. Guru ini juga harus mampu untuk melakukan kolaborasi dengan siapapun. Terus yang selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ini ada peran guru dalam pembelajaran di era 5.0. Nah, apa sih peran guru dalam era 5.0 ini? Nah, yang pertama ini ada merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dan digital. Nah, ini berarti dengan cara mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan berpikir kreatif. Nah, yang kedua ada memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Jadi kita harus bisa menginspirasi belajar peserta didik sesuai dengan karakter kecakapan yang diperlukan
dengan cara 4C tadi, ada creativity, critical thinking, communication, dan collaboration yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kemampuan perkembangan. Dan kita itu harus mampu mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Jadi kita harus bisa memberikan informasi atau mengolah informasi dengan baik. Jadi kita mampu memberikan informasi kita kepada peserta didik dengan baik. Yang selanjutnya menjadi model cara belajar dan bekerja. Nah, ini seperti menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi, terus mampu mentransfer pengetahuan dan dapat pengetahuan teknologi dan situasi yang baru, juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik, guru-guru sesama guru, terus dan komunitas lain tadi seperti di lingkungan masyarakat ataupun dengan wali murid. Terus selanjutnya ada berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Nah, ini berpartisipasi ini misalnya berpartisipasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran. Seperti kita misal di sekolah itu ada pembelajaran tentang prakarya-prakarya, dan prakarya itu bisa diperjualbelikan di masyarakat. Itu juga seperti pendidikan kewirausahaan peserta didik. Nah, jadi selanjutnya enggak? Sudah. Jadi semua area dan kompetensi dibutuhkan seperti di atas tadi menjadikan tantangan bagi guru di Indonesia dan pemerintah untuk menyiapkan secara matang, jelas, terukur, dan secara sistematis, sehingga mengarah pada pola pembelajaran masa depan yang sesuai dengan era 5.0 ini. Karena era 5.0 ini tidak mudah ya, karena teknologi sekarang kan sudah canggih-canggih. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengimbanginya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi. Terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk audiens bertanya. Saya batasi 3 penanya terlebih dahulu. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan menghidupkan kamera dan mengangkat tangan. Iya, silakan Mbak Marfuatun Nikmah. Ya Mbak, saya mau bertanya kepada instansi mana? Ya, perkenalkan nama saya Marfuatun Nikmah dari PGM IPMAFA semester 5. Saya mau bertanya kepada narasumber, biasanya permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam upaya peningkatan profesionalisme ini? Sudah jelas, Mbak? Bisa diulang, Mbak? Ya, biasanya itu permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam upaya peningkatan profesionalisme ini? Iya, terima kasih untuk penanya. Silakan teman-teman. Ya, silakan Mbak Linda Octavia menghidupkan kamera dan perkenalan terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Nama saya Linda Octavia Widianti, instansi dari UIN Salatiga. Mengapa seorang guru yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi guru yang profesional harus memiliki
profesionalisasi. Udah. Mohon maaf, bisa diulangi suaranya putus-putus, Mbak. Berulang. Iya, Mbak, suaranya putus-putus. Bagaimana, Mbak? Bisa diulang pertanyaannya? Mengapa seorang guru yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi guru yang profesional harus memiliki profesionalisme dan profesionalisasi? Ya, terima kasih. Untuk penanya yang tiga, silakan. Mas Muhammad Nur Rizky. Baik, izin bertanya ya kepada narasumber. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky dari UIN Salatiga, PGMI semester 5. Nah, ini tadi kan menyangkut pada era society 5.0 ya. Nah, gini. Seperti yang kita ketahui, dari Indonesia yang kemarin revolusinya ke 4.0 dulu ya. 4.0 itu kemarin menimbulkan banyak sekali masalah. Contoh saja, memang kemarin itu pendidikan berkembang sangat pesat kan, terutama di bidang online, banyak bimbel-bimbel online, kemudian segala macamnya itu lahir itu, dan sukses. Contoh saja Ruang Guru, itu sukses banget kemarin. Tetapi saat kita udah selesai pandemi, kemudian sekolah juga masuk kembali, nah itu menimbulkan masalah tersendiri pada guru itu sendiri, karena pada 10 berapa hari kemarin ya, 2 mingguan itu terjadi pemecatan pada banyak sekali guru yang terdapat pada ruang guru, yang terdaftar di Ruang Guru. Itu terjadi pemecatan karena kaget itu. Yang semula semuanya online, apa-apa serba online, karena bimbel juga online, segala macamnya online, itu terus pindah ke offline lagi. Itu banyak sekali guru yang dipecat. Dan itu saya pikir juga karena kurang kesiapan. Nah, dan masalah lagi yang menimbulkan masalah adalah informasi yang diberikan atau informasi yang terdapat di internet itu banyak sekali, sehingga murid-murid kita yang generasi Z atau generasi milenial sekarang itu lebih pintar gitu, lebih pintar dan lebih mudah mendapatkan akses informasi ataupun pelajaran daripada yang diterangkan guru. Apalagi contoh saya sendiri ya, saya sendiri lebih suka kayak searching di online gitu, karena kadang bosan dengan penjelasan guru ataupun dosen. Nah, itu gimana sih sebagai mahasiswa calon guru dan juga guru pada umumnya itu untuk menanggulangi hal tersebut? Karena yang paling susah dalam mendidik ataupun mengajar itu bukan mengajarnya, tetapi menarik minat siswanya. Udah, mungkin itu aja. Jadi ini gimana Mas pertanyaannya? Jadi ini intinya, ini kan informasi udah terlalu banyak, udah nggak bisa dibendung lagi kan, terutama materi-materi juga online sudah banyak banget. Nah, kadang siswanya itu lebih pintar atau lebih suka terhadap mencari materi-materi yang lebih jelas di online gitu. Kadang guru kan juga kompetensinya, maaf ya, saya belum tahu juga, tapi agak kurang lah, sehingga gampang bosan gitu. Nah, sebagai calon guru seperti kita dan juga guru yang kadang kurang banget di teknologi, terutama yang udah sepuh, karena di PPG kemarin juga saya diceritain karena pada belum bisa. Nah, itu gimana untuk menarik minatnya gitu, untuk menarik minat siswa itu biar suka gitu, biar aktif di pendidikan lagi. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Mbak Mafuatun Nikmah.
permasalahan apa saja yang dihadapi guru dalam upaya peningkatan profesionalisme? Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Linda Octavia. Mengapa seorang guru yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi guru yang profesional harus memiliki profesionalisme dan profesionalisasi? Dan yang ketiga dari Mas Muhammad Nuriski, bagaimana calon guru menangani dalam menarik minat siswa? Terima kasih kepada narasumber. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marfuatun Nikmah terlebih dahulu ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang dihadapi guru ini dalam peningkatan profesionalisme guru. Seperti kompetensi guru yang masih rendah. Kompetensi sendiri ini dibagi menjadi 4, Mbak, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, dalam permasalahan kompetensi pedagogik ini, berarti guru belum memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran. Misalnya, meliputi pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, pemahaman peserta didik, terus pengembangan kurikulum dan silabus, terus dalam juga perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, juga pemahaman dalam evaluasi hasil belajar. Nah, terus permasalahan dalam kompetensi kepribadian ini, guru harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi seorang guru kan ada istilah harus menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik. Jadi guru juga harus memberikan contoh kepada peserta didik untuk berperilaku atau berakhlak yang baik. Nah, terus dalam permasalahan kompetensi sosial, seperti kurangnya komunikasi antara guru dengan peserta didik, kurangnya komunikasi guru dengan guru lain, maupun kurangnya komunikasi guru dengan orang tua peserta didik. Terus yang dalam permasalahan dalam kompetensi profesional, yakni guru ini kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan belum menguasai metode pembelajaran apa sih yang cocok diterapkan untuk materi pelajaran ini. Nah, selain itu juga ada permasalahan dalam motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru. Jadi guru ini kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan profesionalisme guru. Terus juga ada permasalahan seperti rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama guru. Jadi guru ini cenderung cuek dan kurang bersosialisasi. Padahal kan dalam menjalin komunikasi sama guru itu kan banyak manfaatnya, tetapi guru ini malah bersifat cuek. Jadi itu mungkin permasalahan yang dialami dalam pengembangan profesionalisme guru. Mungkin itu dari saya, Mbak Moderator. Bagaimana Mbak Marfuatun, apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk penanya kedua, Mbak Linda Octavia, pertanyaannya, mengapa seorang guru yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi guru yang profesional harus memiliki profesionalisme dan profesionalisasi? Silakan Mbak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Linda Octavia. Mbak Linda Octavia dari mana nih? Dari UIN Salatiga, Kak. Wah, dari UIN Salatiga ya. Baik, Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Linda. Nah, yang pertama kan kata profesionalisme ini mengacu pada kata proses. Nah, demikian pula saat kita menjadi guru. Jadi seseorang yang ingin menjadi guru itu tidak serta hanya niat saja, tetapi juga harus diiringi dengan proses dan perjalanan-perjalanan tertentu. Jadi seorang yang ingin menjadi guru ini harus terus belajar dan belajar. Jadi kalau kita ingin menjadi guru, kita jangan merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Tapi kita itu harus merasa haus akan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita itu harus belajar tadi, Mbak. Kita kan yang namanya haus kan harus
Ibaratnya kita harus minum terus. Nah, itu kita harus menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah relasi kita. Intinya ya seperti itu, Mbak. Kita jangan pernah puas lah dengan apa yang kita dapat. Bagaimana Mbak Linda? Bagaimana Mbak Linda Octavia, apakah sudah jelas pemaparan dari Mbak Rizky Maya? Bisa cukup bisa difahami. Terima kasih. Yang ketiga dari Mas Muhammad Norizki. Jadi mengenai itu ya Mas, permasalahan pas pandemi ya, kan ada ruang guru atau ada WIS ataupun apa itu ya yang dimaksud. Halo Mas Muhammad Norizki. Ya, jadi soalnya kemarin itu saya pikir untuk 5.0 itu Indonesia belum siap ya, karena sarana juga belum ada. Jadi susah gitu. Soalnya informasi sudah banyak, siswa juga udah gampang cari materinya. Terus guru ini jadi kayak bukan diremehkan sih, kayak kurang bisa menarik minat siswanya gitu. Itu gimana? Nah, tadi kan yang ditanyakan untuk menarik peserta didik kan Mas, agar tertarik dengan materi yang kita ajarkan. Nah, menurut saya ya kita sebagai guru nanti harus membuat media pembelajaran yang memakai teknologi. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa memutarkan video pembelajaran dari internet, terus kita bisa membuat PPT-nya tersebut dibuat yang menarik Mas. Jadi mungkin anak tidak akan merasa bosan. Terus mengenai guru yang pun sepuh tadi. Nah, kayaknya yang guru yang sudah sepuh itu sekarang juga ikut canggih Mas, sesuai dengan perkembangan teknologi 5.0 ini. Ini contohnya saja Meet ini ya. Ini kan berkat pandemi juga ya. Kita mengenal Meet, mengenal Zoom. Nah, guru-guru pun juga sudah pada bisa menggunakan Meet, menggunakan Zoom ini ya. Karena apa Mas? Karena tuntutan pas saat corona itu. Jadi guru yang sepuh-sepuh mungkin bisa minta bantuan kepada guru yang masih muda yang paham lah akan teknologi tersebut. Itu Mas Rizky gimana? Mungkin sebelum penutupan atau kesimpulan nanti dari saya dosen pengampu sedikit akan memberikan penguatan gitu ya, karena nanti saya sebentar lagi meluncur ke wilayah binaan saya. Gitu kan. Gimana moderator? Gimana Mas Muhammad Norizki, apakah sudah jelas? Baik, bisa diterima. Apakah ada yang kepada audiens? Oke, kalau memang tidak ada bertanya, saya tak memberi penguatan sedikit nih. Saya masih memungkinkan. Itu apakah bisa masuk ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta semua yang berbahagia, terutama untuk tim sukses pelaksana seminar di sana ini. Yang pertama saya memberikan apresiasi luar biasa karena penyelenggaraan seminar untuk kelompok jenengan ini sudah berhasil mengakses menembus untuk keluar wilayah itu. Terbukti dari pelaksanaan ini ada peserta yang dari kampus tetangga ikut bergabung ini. Oke, selamat datang untuk dari UIN Salatiga ya, Salatiga. Silakan bergabung dengan kegiatan-kegiatan dari kampus kami IPMAFA yang mudah-mudahan dengan bergabungnya para tetangga sebelah mewujudkan kebinekaan dan mendorong ke arah adanya persatuan nasional dan kalau bisa mengarah kepada globalisasi dari kegiatan ini gitu kan. Itu
Oleh karena itu untuk tim pelaksana agar ini terus dikembangkan terus, tidak hanya berhenti di penugasan ini, karena suatu waktu nanti kita akan membuat proyek besar yaitu seminar nasional yang nanti adalah penyelenggaranya adalah dari angkatan PGMI 5 ini, ya, yang pemateri dan materinya barangkali bisa diangkat dari tugas ini untuk bisa dikembangkan yang lebih bagus lagi gitu kan. Oke. Oleh karena itu baik narasumber, moderator, pembawa acara untuk diasah yang lebih terampil lagi dalam memimpin kegiatan. Ini yang pertama. Kemudian menanggapi untuk beberapa pertanyaan, yang pertama dari lokal sendiri, dari Mbak Marfuatun ya. Mbak Marfuatun, terkait dengan permasalahan apa sih kaitannya untuk peningkatan profesi atau keprofesian ini? Ya jelas permasalahannya itu ada dari kompetensi guru itu, ya. Itu yang mungkin masih bermasalah, sehingga ketika kita mau untuk menghilangkan permasalahan itu, ya penuhi saja semua kompetensi yang ideal sebagai seorang guru yang tadi sudah dipaparkan. Ada 4 kelompok besar kompetensi, kemudian kalau kita uraikan menjadi subkompetensi ada 14, kalau kita jabar lagi menjadi indikator-indikator ada berapa ratus itu yang harus dipenuhi oleh guru. Termasuk juga kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 ini, dan kompetensi guru di era masa revolusi sosial 5.0 ini, ya, itu harus dipenuhi. Ya, kalau tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah seperti apa yang diceritakan oleh Mas Rizky dari UIN Salatiga tadi, ya, yang nanti akan saya respon untuk saya jawab itu. Ya, itu yang terjadi kalau tidak terpenuhi sesuai dengan zamannya. Jadi kompetensi itu pun juga harus sesuai dengan zamannya. Kompetensi guru zaman Majapahit, ya, beda dengan kompetensi guru zaman Mataram, beda kompetensi guru ketika zaman awal-awal merdeka, dan beda juga kompetensi guru yang harus dipenuhi ketika era kosong ini, ya gitu ya. Nah, oke, saya tak jawab. Karena dosen kita terkendala sinyal, izin menyapa teman-teman ya. Oh, sudah Pak dosen ya. Saya bisa masuk lagi? Iya, silakan Bapak. Ya, oke. Ini maaf tadi jawab telepon dulu, gitu kan. Kemudian dari Mbak Linda, kaitannya dengan persyaratan profesionalisme, kenapa guru harus tetap profesional? Iya, harus tuh. Karena profesionalisme itu pun juga harus dirawat. Ya, sudah dapat sertifikat profesional dari PPG, PLPG, apa ya terus mandek? Tidak, nanti malah akan ketinggalan gitu ya. Karena perubahan proses pendidikan, perubahan zaman ini dari detik ke detik itu berubah. Kalau guru tidak mengikuti perubahan itu, walaupun dia itu sudah bersertifikat profesional, sudah dapat sebutan GR, ya, itu akan ketinggalan manakala dia tidak akan mengembangkan diri ke profesional itu. Maka dia harus melakukan yang namanya PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan itu. Ya, seperti adanya jalinan kelompok kerja guru, adanya jalinan pengembangan jaringan profesionalisme guru ini dalam rangka untuk mewujudkan guru itu tetap profesional. Oke. Kemudian dari Mas Rizky UIN Salatiga ini, permasalahan yang timbul sekarang itu gara-gara guru itu belum melakukan kesiapan diri, ya.
Guru ideal masa depan dia itu juga harus siap menjadi guru di depan kelas, harus siap menjadi guru di depan layar kaca seperti HP dan laptop. Ya, ini seperti hari ini juga harus siap melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini ini. Juga harus siap menjadi guru di platform-platform pendidikan yang ada sekarang ini. Ya, ini. Kalau yang terjadi itu adalah banyak pemecatan yang terjadi karena dimungkinkan guru itu sudah tidak relevan, ya, tidak relevan dan kelihatannya tidak sesuai dengan zamannya, sehingga harus diberhentikan itu. Oleh karena itu supaya guru itu up to date berlaku untuk sepanjang masa, maka guru itu harus tetap melakukan pengembangan keprofesian diri secara berkelanjutan. Ojo nyagerke peh aku sarjana pendidikan. Ojo nyagerke peh aku lulus PPG. Ojo nyagerke aku pengalaman iso dadi narasumber nanggone platform-platform pendidikan tertentu. Ya. Oleh karena itu yang jelas perkembangan zaman di dunia pendidikan dan di dunia lingkungan kita ini harus diikuti oleh seorang guru supaya guru ojo nganti diselip murid paham, gurunya malah ijek melongo-melongo. Itu yang terjadi, ya. Oleh karena itu guru tidak boleh alergi dengan perkembangan yang ada. Pokoknya ikuti terus supaya guru lebih maju, lebih terdepan daripada yang selain guru lebih terdepan daripada khususnya murid-muridnya. Maka saran saya selalu ikuti dan aktif di jejaring-jejaring guru yang ada ini, baik itu di online maupun yang offline. Dengan demikian, guru itu akan selalu up to date. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya langsung undur diri karena saya harus mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian guru juga, di jejaring guru juga, yaitu ngisi di kegiatan KKG di Poju. Ya, sekarang saya mesti diudari, harus meluncur 10 menit ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatan materi yang telah diberikan. Terima kasih juga atas pada saudara Rizky Maya ya, untuk waktunya dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang dibahas saudara Rizky Maya ya, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Kalau boleh kita simpulkan, ternyata di era society 5.0 ini penggunaan teknologi dalam kehidupan tanpa alat-alat harus sangat. Teknologi pada era society 5.0 merupakan alat untuk bagi guru untuk dapat melakukan hal yang lebih sesuai tuntutan pada masa. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Mbak Rizky Maya atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Mbak. Saya bertemu lagi dan saya Semara Putri, saya kembalikan kepada pengelola acara. Yuk, aktifkan semua yuk kameranya.
Sama-sama Mbak Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodatul Jana dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara seminar Besana yang diselenggarakan oleh kelompok 5 PPGMI 5B IPMAFA Pati. Terima kasih. Halo, saya Salsabila Firdausyahro dari Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya seminar besanan yang diselenggarakan oleh kelompok 5 PPG PGMI 5B IPMAFA Pati.